Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Ardila. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator untuk dikatakan sebagai sebuah negara. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu negara. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Dan bentuk-bentuk negara tersendiri itu yang diberlakukan di dunia pada masa ke masa diantaranya yaitu oligarki, monarki, tirani, aristokrasi, republik konstitusional, dan demokrasi. Secara umum, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Lalu tujuan negara juga menjadi pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat di dalamnya. Ada beberapa sistem pemerintahan di dalam sebuah negara, seperti sistem pemerintahan presidensial, semi-presidensial, parlementer, monarki, liberal, demokrasi, federal, tirani, dan aristokrasi. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan, serta pertahanan dan keamanan, lalu menegakkan keadilan. Apa saja sih indikator sebuah negara yang disebut sebagai negara demokrasi yang ada di Indonesia? Semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini tertera pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar setelah diamandemenkan, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Pasal 1. Lalu apa saja indikator suatu negara yang tergolong sebagai negara demokrasi menurut Afan Gafar? Indikator sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi. Indikator sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi menurut Afan Gafar antara lain, yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan kebijaksanaannya. Tak hanya itu, ia juga harus bisa mempertanggungjawabkan ucapan dan perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, dan akan dijalaninya. Bentuk pertanggungjawaban itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti yang luas. Lalu yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara damai dan teratur. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Dan yang ketiga, rekrutmen politik terbuka. Agar bisa terjadi rotasi kekuasaan, maka diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka dalam sebuah negara, yang artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam mengisi jabatan bisa mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat. Lalu yang keempat, pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum atau pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan rotasi, kekuasaan, dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya sesuai kehendak hati nuraninya. Warga negara bebas menentukan partai atau calon mana yang akan didukung tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Pemilih juga bebas dalam mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, seperti kampanye dan melihat perhitungan suara. Dan yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar.
Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara bisa menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta menikmati kebebasan pers. Adapun ciri-ciri fundamental negara demokrasi. Indikator fundamental yang harus ada pada sebuah negara dengan pemerintahan demokrasi antara lain, indikator sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi fundamental. Yang pertama, persamaan hak. Persamaan hak merupakan pemerataan hak atau tidak adanya perbedaan mengenai kepemilikan hak antar masyarakat. Persamaan hak yang dimaksud di sini adalah persamaan hak politik, persamaan di depan hukum, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial. Beberapa contoh persamaan hak yakni wanita mempunyai hak untuk bekerja dan mempunyai hak suara dalam pemilu seperti laki-laki. Yang kedua, adanya kemerdekaan setiap warga negara. Kemerdekaan setiap warga negara yang dimaksud adalah kemerdekaan alamiah atau yang disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Di dalam HAM terdapat hak memilih, hak berpendapat, hak beragama, dan juga hak kebebasan berkumpul. Contohnya, kemerdekaan warga negara yakni hak mendapat pendidikan yang layak, hak beribadah, dan hak kebebasan pers. Dan yang ketiga ada sistem perwakilan. Sistem perwakilan artinya rakyat diwakili oleh sejumlah orang untuk merumuskan kebijakan yang diinginkan rakyat. Di Indonesia, sistem perwakilan ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke, selanjutnya terdapat 8 indikator untuk mengukur indeks negara hukum, yaitu absennya korupsi, keterbukaan pemerintah, hak dasar, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, peradilan perdata, dan peradilan pidana. Indikator negara hukum yang berlaku umum menurut Bettner adalah yang pertama, aturan berdasarkan hukum. Yang kedua, tindakan negara tunduk pada hukum atau state action are subject to law. Lalu yang ketiga, legalitas formal atau formal legality. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, hukum dan interpretasi terhadapnya tunduk pada prinsip keadilan. Dan yang keenam, perlindungan hak-hak asasi. Ciri khas negara hukum Indonesia ialah unsur-unsur utamanya yang terdiri dari yang pertama, hukumnya bersumber pada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Lalu yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Dan yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas. Sebuah negara harus memiliki aturan dan perundang-undangan, memiliki perangkat hukum seperti kepolisian dan hakim yang harus melaksanakan dan menegakkan peraturan yang telah disusun. Lalu, memiliki peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi HAM. Punya perangkat hukum dan peradilan administrasi, melaksanakan dan menegakkan peraturan yang telah disusun, dan adanya pembagian kekuasaan. Jadi, kesimpulannya, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Berdirinya suatu negara dipengaruhi oleh 4 unsur penting, yakni rakyat, wilayah, pemerintahan, serta pengakuan dari negara lain. Adapun unsur-unsur negara terpenting berdirinya suatu negara adalah rakyat. Syarat berdirinya suatu negara harus memenuhi minimal 4 unsur, yakni mencakup penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Ketiga unsur tersebut didukung oleh unsur lain, yaitu konstitusi dan pengakuan negara-negara lain yang disebut sebagai unsur deklaratif. Sekian pemaparan materi mengenai indikator untuk dikatakan sebagai negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.